sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Kalau kita adakan survei tentang apa alasan orang Kristen datang ke gereja, saya yakin bahwa ranking ke-1 adalah karena sebuah kewajiban keagamaan. Jadi orang Kristen beribadah ke gereja sebagai suatu hal yang rutin. Jadi ke gereja merupakan sebuah tradisi keagamaan. Kalau memang itu tujuan orang pergi ke gereja, apa bedanya mereka dengan orang-orang Farisi di zaman Tuhan Yesus? Orang Farisi melakukan semua kewajiban keagamaannya mereka dengan sangat ketat loh. Sampai-sampai mereka terjebak ke dalam hal yang rutinitas. Dan Tuhan Yesus memberikan label mereka sebagai orang-orang munafik. Ya, coba kita lihat di Matius 15 ayat 7 dan sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat ini mau mengingatkan kita di zaman ini, bahwa yang Tuhan lihat ketika kita datang ke gereja adalah sikap hati kita. Sikap hati berbicara tentang motivasi kita datang ke gereja. Jangan sampai motivasi kita datang ke gereja adalah untuk memenuhi kewajiban keagamaan kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai kita ke gereja karena sudah menjadi tradisi keagamaan yang turun-temurun dari orang tua kita. Nah, kalau saudara mau menguji motivasi saudara datang ke gereja, coba ada satu cara ya, coba gini, buktikan. Saudara satu hari jangan pergi ke gereja, diam di rumah. Nah, saudara cek hati saudara secara jujur. Apakah saudara ada rasa bersalah nggak? Kalau saudara masih memiliki rasa bersalah ketika saudara tidak ke gereja, disitulah terbukti bahwa saudara datang ke gereja sebagai sebuah kewajiban. Dan biasanya kalau kita sudah ke gereja, rasanya plong kan? Sudah memenuhi kewajiban kita. Dan sekarang saya boleh jalan-jalan dengan keluarga atau melakukan aktivitas lainnya. Yang jadi bahaya adalah ketika saudara ke gereja sebagai sesuatu yang rutinitas. Dan ini yang membuat sikap hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen terjebak dengan pola seperti ini? Salah satu jawabannya adalah karena ada banyak gereja yang sudah menyimpang dari hakikat, fungsi, dan misi gereja mula-mula. Gereja sekarang dipandang hanya sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah gedung yang megah. Jadi apa sebetulnya hakikat, fungsi, dan misi gereja mula-mula? Hakikat gereja harus kembali kepada makna kata gereja itu sendiri, yaitu eklesia, yang artinya kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia yang gelap ini. Eklesia harus dimaknai bukan sebagai perkumpulan atau persekutuan biasa, bukan. Tetapi sebuah persekutuan yang kristosentris, di mana iman kepada Kristus sebagai alasan dan dasar mereka berkumpul dan bersekutu. Kalau kita mau melihat makna eklesia di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ya, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam Matius 16 ayat 18, Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi, eklesia bukanlah diciptakan oleh manusia dan juga bukan milik manusia, melainkan milik Kristus. Tapi kalau mau jujur, seberapa banyak orang yang membuat gereja menjadi sebuah kerajaan kecil, bahkan menjadi sebuah perusahaan yang dimiliki oleh sebuah keluarga, di mana kepemimpinannya nanti diwariskan kepada anak-anaknya. Seberapa banyak gereja yang menjual nama Yesus untuk mendapatkan keuntungan secara bisnis? Jadi jangan heran kalau kita melihat ada hamba-hamba Tuhan yang gaya hidupnya hedonisme. Gereja harus memandang dirinya dipanggil keluar oleh Allah. Jika gereja ingin membawa perubahan ke dalam dunia, ia harus berbeda dari dunia. Allah telah memanggil gereja untuk memisahkan diri dari dosa. Saudara bisa baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Ya. Dan juga untuk saling bersekutu dengan orang-orang percaya. Itu ada di Kisah Rasul 2 ayat 42. Dan menjadi terang bagi dunia ada di Matius 5 ayat 14. Allah telah bermurah hati dalam memanggil kita kepada dirinya. Itu saudara bisa baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 17. Nah, yang berikutnya, apa fungsi dari gereja? Fungsi gereja yaitu menghasilkan manusia-manusia Kristiani yang memiliki kedewasaan rohani. Sehingga dia mampu menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Manusia yang mampu menjalankan tugasnya di dunia ini dalam bidang apapun ya, dengan menonjolkan nilai-nilai kekristenan. Manusia yang memiliki standar yang jauh dari standar kehidupan dunia. Jadi dunia harus dapat mengenali bahwa standar yang digunakan oleh mereka adalah standar kehidupan Kristus yang terwujud nyatakan di dalam setiap aktivitas mereka ketika mereka berkumpul, ketika mereka bergaul, dan ketika mereka berinteraksi dengan sesama. Suatu standar yang memiliki integritas yang tinggi dalam melakukan pekerjaan mereka. Tunduk kepada otoritas, menjunjung tinggi nilai keadilan, mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Sehingga apa yang dikatakan Paulus nyata di dalam kehidupan orang-orang tersebut, yaitu hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, kalau kita berbicara tentang misi gereja, mari kita melihat apa perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Itu ada dalam Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Dikatakan di sana, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah misi gereja, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kalau berbicara tentang murid, seharusnya misi gereja adalah memuridkan jemaatnya. Apakah gereja sedang memuridkan atau hanya sekedar berkhotbah? Memuridkan berbicara tentang memberikan pengajaran kepada jemaat. Pertanyaannya adalah, apakah khotbah yang disampaikan di atas mimbar adalah khotbah pengajaran? Kalau mau jujur, seberapa banyak sekarang hamba Tuhan sudah beralih profesi, bukan lagi sebagai pengajar, melainkan sebagai motivator. Khotbah-khotbah yang bergenre inilah yang sekarang sangat diminati oleh banyak jemaat loh. Tapi kita tidak perlu heran, karena memang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 3, dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi gereja memiliki satu tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan amanat agung Yesus Kristus yang sebetulnya merupakan misi utama gereja.
Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.